melubangin kapal dengan maksud untuk mendapatkan air supaya tidak perlu naik ke atas, orang ini dibiarkan, maka binasalah, dan binasalah semuanya. Tidak hanya yang melubangin kapal itu yang binasa, tapi semuanya akan binasa, karena berarti kapal itu akan tenggelam. Ana da'i bi imani, ana al-islam rabbani, sa'ali rayati dawman wa ahmi saffa ikhwan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad qaidil mu'minina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuhibbul muttaqin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengilustrasikan tentang kehidupan kita di dunia ini. Beliau bersabda, mathalul qa'im fi hududillahi wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin. Perumpamaan orang yang tegak lurus berpegang teguh dengan hukum-hukum Allah, dengan ketentuan-ketentuan Allah, dengan syariat Allah, wal waqi' fiha, dan orang yang terjerumus melanggar tata aturan Allah, artinya berbuat dosa, berbuat maksiat, yang diperintah ditinggalkan dan yang dilarang justru dilakukan. Itu disebut sebagai orang yang al-waqi' fiha, terjerumus di dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak sungguh-sungguh, tidak konsisten dengan tata aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan kamatsali qaumin istahamu ala safinah. Itu adalah seperti kaum, sekelompok orang yang sedang berada di atas kapal, dan mereka berada di atas kapal itu karena banyak penumpang, maka ada yang di atas, ada yang di bawah. Kapal ini kapal bertingkat, karena kapal ini kapal besar, dan begitulah kehidupan kita di dunia ini. Fasara ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha.
Maka ada orang yang berada di atas, di lantai 2, atau bahkan mungkin di lantai 3, dan ada yang di lantai 1, ada yang di lantai dasar. Wa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma' marru ala man fawqihim ala man fawqahum. Orang yang berada di atas kalau menginginkan air, maka berarti orang yang berada di bawah kalau menginginkan air, maka dia harus naik ke atas, lalu kemudian menurunkan timbanya untuk mendapatkan air dari atas, sehingga yang di bawah harus melewati orang yang di atasnya. Tapi kemudian mereka punya pikiran, faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'dhi man fawqana. Baiknya kami lubangin saja kapal ini untuk mendapatkan air dengan lubang yang kecil, sehingga kami tidak perlu naik ke atas, tidak perlu mengganggu orang yang berada di atas, dan kami bisa mendapatkan air tanpa harus naik ke atas. Cukup dengan melubangin kapal dan keluarlah air. Fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'a. Kalau orang yang punya pikiran ini melubangin kapal dengan maksud untuk mendapatkan air supaya tidak perlu naik ke atas, orang ini dibiarkan, maka binasalah, dan binasalah semuanya. Tidak hanya yang melubangin kapal itu yang binasa, tapi semuanya akan binasa, karena berarti kapal itu akan tenggelam. Wa in akhadhu ala aidihim najaw wa najaw jami'a. Tapi jika banyak orang yang melarang, bertindak menghentikan orang yang melubangin kapal itu, dan orang yang mau melubangin kapal itu tidak jadi melubangin kapal karena banyak yang menghentikannya, najau wa najau jami'ah, maka selamatlah mereka dan selamatlah mereka semuanya. Bapak dan saudara-saudara sekalian, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Yang pertama, bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Karena orang yang berada di atas kapal itu ya rata-rata sementara. Tidak ada orang yang meniatkan berada di atas kapal itu untuk selamanya. Dan kenyataannya demikian. Dan begitulah kita hidup di dunia ini, tidak lama, sementara. Sebagaimana orang-orang yang berada di atas kapal itu menuju ke suatu tujuan, tempat yang bakal dituju, maka begitu juga kita hidup di dunia ini. Ada tempat yang kita tuju. Kita tidak diciptakan oleh Allah untuk hanya hidup di dunia. Sebagaimana tidak ada orang yang di kapal untuk selamanya di kapal. Pasti ada tujuan yang dituju. Begitulah kita hidup di dunia. Ada tempat yang kita tuju, maka sebentar di dunia ini. Yang kita tuju adalah kehidupan di akhirat. Kehidupan setelah kita meninggalkan di dunia ini, yang disebut sebagai kematian. Tapi sebenarnya bukan kematian, karena itu hanya pindah saja. Sebagaimana orang yang berada di atas kapal lalu kemudian naik ke tempat tujuannya, maka justru disitulah kehidupan. Begitu juga kita di akhirat. Kehidupan di akhirat itulah kehidupan yang sejati, kehidupan yang sesungguhnya. Karena kalau di dunia ini belum menjadi kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan di dunia ini, mari kita lihat, bayi lalu kemudian menjadi anak, lalu kemudian menjadi remaja, lalu kemudian dewasa, lalu kemudian ternyata tua melemah lagi, dan kemudian tidak ada.
Nanti di akhirat tidak seperti itu. Tidak ada bayi di akhirat. Tidak ada bayi di akhirat. Karena di akhirat itu hanya 2 tempat. Tempat bagi orang-orang yang beruntung itu adalah di surga. Sesuai dengan tujuan yang dituju yang sebenarnya, maka tempatnya di surga. Dan di surga itu tidak ada bayi lagi. Tidak ada orang yang jadi bayi. Di surga itu semuanya muda belia. Tidak ada yang tua. Semuanya muda. Suami istri dua-duanya muda-mudi. Tidak ada sakit lagi. Tidak ada rambut beruban lagi. Tidak ada keluh kesah. Tidak ada kesedihan. Yang ada adalah kegembiraan, kebahagiaan. Kalau di dunia ini tidak mungkin orang itu tidak pernah sedih. Tidak mungkin orang itu tidak pernah susah. Sekaya apapun orang, dia pasti pernah sedih. Bahkan mengalami kesedihan. Dan kemudian mengalami ketuaan dan sakit. Silakan dilihat. Apakah ada orang yang tidak pernah sakit? Presiden sekalipun, menteri sekalipun, bahkan dokter sekalipun, pasti sakit. Tapi nanti di akhirat tidak. Di akhirat kalau masuk surga, maka tidak ada yang sakit. Tidak ada yang susah, tidak ada yang sedih. Karena kebahagiaan. Di surga adalah kebahagiaan. Tapi sebaliknya, di neraka tidak ada orang bahagia. Semuanya susah, sedih, dan tersiksa. Tapi tidak ada kematian. Kalau di dunia, orang susah, orang sakit, bisa kemudian beberapa hari, lalu meninggal dunia, mati. Dan kemudian katanya tidak merasa sesuatu. Di neraka, tidak. Tidak menjadi tua, tidak menjadi bayi, bahkan tidak menjadi mati. Karena setiap kali badannya gosong dan habis kulitnya, diganti lagi dan disiksa lagi. Begitu seterusnya. Tidak ada orang yang tersiksa lalu kemudian pingsan, tidak merasakan, tidak. Karena di sana berlaku kehidupan sejati. Orang hidup hanya pilihannya mau tersiksa atau mau bahagia. Yang kedua, Bapak dan saudara-saudara sekalian, karena ini hidup di kapal. Nabi mengumpamakan orang itu hidup di kapal. Maka di kapal itu memang ada tata aturan. Ada tata aturan. Ini tempat duduk. Ini bukan tempat duduk. Ini cara mendapatkan air dan seterusnya. Ini pakai sabuk dan seterusnya. Ada SOP-nya di atas kapal itu. Ada tata aturannya. Ini tempat yang tidak boleh disentuh. Ini tempat yang silakan untuk berteduh dan seterusnya. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Ada tata aturannya. Siapa yang mengikuti tata aturan, maka itulah orang yang baik. Dan siapa yang tidak mengikuti tata aturan di kapal itu, maka dia penjahat namanya. Hidup ada tata aturan, dan begitulah kita hidup di dunia. Hidup di dunia ini kita ada tata aturan. Dan tata aturan tentu tata aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tata aturan di kapal, siapa yang membuatnya? Tentu juga yang membuat kapal itu. Bagaimana kapal itu supaya baik, maka harus mengikuti tata aturan yang membuat kapal. Kalau sampai kapal itu dipergunakan tidak sesuai dengan yang ditunjukkan oleh sang pembuat kapal, maka rusak kapal itu. Begitulah kita hidup di dunia ini. Ada tata aturan. Tata aturan siapa yang harus kita patuhi? Tata aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya Allah pemilik langit dan bumi ini. Maka jangan coba-coba untuk tidak mengikuti tata aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama pernah memberikan nasihat kepada seorang yang berbuat dosa dan maksiat, karena dia mengatakan, saya tidak bisa meninggalkan maksiat, tolong berikan nasihat. Kata ulama ini, dia memberikan nasihat, lakukanlah maksiat, lakukanlah, tapi cari bumi lain, bukan bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu tidak bisa. Di mana kita cari bumi selain bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Tapi ketika kita berada di bumi Allah, maka hendaknya kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Karena Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawa tata aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di kapal, orang yang tidak melakukan, tidak mengikuti tata aturan berada di kapal itu, maka dia penjahat. Orang yang mengikuti tata aturan di kapal itu orang baik. Maka begitulah di dunia ini. Siapa yang tidak mengikuti tata aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia penjahat, orang yang bermaksiat. Dan orang yang mengikuti tata aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang disebut sebagai orang-orang saleh, orang yang baik, orang yang tertib, dan orang yang bertakwa, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Bapak dan saudara-saudara sekalian, orang yang melobangin kapal itu sungguh sangat membahayakan. Bukan hanya membahayakan diri sendiri, tapi membahayakan semua yang berada di dalam kapal itu. Begitulah orang yang bermaksiat di dunia ini. Yang bermaksiat, yang berbuat dosa, itu tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tapi juga membahayakan orang lain. Maka orang yang berbuat dosa, jangan sekali-kali punya pikiran, kan saya sendiri yang berdosa, bukan Anda. Tidak, Anda berada di bumi. Sama dengan orang yang melobangin kapal, tidak boleh dia mengatakan, ini kan di tempat duduk saya lobangin, saya sendiri yang melobangin. Tidak, itu membahayakan banyak orang. Dan begitulah orang yang berbuat dosa di dunia ini. Yang berzina itu bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, tapi membahayakan semua yang ada di muka bumi. Yang judi juga sama, termasuk yang sekarang lagi rupanya ramai, yang menebar LGBT. Itu membahayakan. Tidak boleh dia mengatakan ini hak asasi, saya laki-laki kawin dengan laki-laki, itu saya sendiri. Tidak, itu membahayakan semua yang ada di muka bumi. Begitu hukum yang Allah Subhanahu wa ta'ala berlakukan dalam kehidupan ini, demikian. Oleh karena itu, pelajaran berikutnya, kalau ada orang yang berbuat dosa, maka harus dicegah. Kalau tidak dicegah, maka nanti yang mendapatkan akibat buruknya itu bukan hanya orang yang berbuat dosa itu, tapi orang-orang baik yang tidak melakukan dosa tapi membiarkan. Silakan dibayangkan, kalau terjadi gempa, maka apakah rumah orang yang bermaksiat saja yang roboh? Tidak, biasanya masjid juga ikut roboh. Orang-orang yang lain juga ikut roboh meskipun dia tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena ibarat kapal, kalau dilubangi lalu kemudian dibiarkan dan kapal itu tenggelam, maka semua tenggelam, bukan hanya yang melubangin kapal saja. Oleh karena itu, hendaknya kita bertindak ketika ada orang yang melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, jangan sampai dibiarkan. Kalau di tetangga sana, di samping sana ada yang berbuat maksiat, berzina, harus segera dicegah. Kalau di situ ada yang berjudi, harus segera dicegah, diingatkan. Tidak boleh dibiarkan. Karena kalau sampai kita membiarkannya, maka kalau terjadi akibat, terjadi sesuatu yang itu merupakan azab atau musibah, maka kita akan terikut tenggelam di dalamnya. Berikutnya, Bapak dan saudara-saudara sekalian, di samping kita terus-menerus mencegah kalau ada orang yang berbuat mungkar, berbuat maksiat, kita harus terus menebar kebaikan, mengingatkan, karena ternyata memang manusia ini luar biasa, pandai, punya akal, punya pikiran, tapi ternyata di samping itu punya sifat cepat sekali lupa, dan cepat sekali pura-pura lupa. Dan aneh, manusia itu sudah tahu ini membahayakan, tapi dilakukan. Berbeda dengan binatang. Binatang tidak.
Binatang itu kalau tahu ini bahaya, maka dia tidak melakukan. Tapi manusia ternyata tidak. Silakan dilihat. Sudah tahu minuman keras itu bahaya, tapi dilakukan, dibeli. Sudah tahu narkoba itu bahaya, tapi dibeli. Sudah tahu judi itu bahaya, tapi dilakukan. Oleh karena itu kita perlu melakukan gerakan untuk menebar kebaikan, mengajak orang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencegah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik. Kenapa kalian umat yang terbaik? Karena kalian menyerukan yang ma'ruf, selalu mengajak kebaikan, menebar kebaikan dimanapun berada. Dan pada saat yang sama kalian itu mencegah yang mungkar. Dan itu dua itu kalian lakukan semata-mata karena kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini maka disebutkan selamat, dan selamatlah semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم وتب عليه إنه التواب الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، والله سبحانه وتعالى يحب المتقين. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, mau nasihat-menasihati dalam kebenaran, dan mau nasihat-menasihati untuk selalu menetapi kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa liwalidina ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اجعلنا من أصحاب الجنة جنتك جنة الفردوس مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والبغي والمنكر والزلازل والمحن يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.